Pernikahan memang diawali dengan cinta, tapi dijaga dengan dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Umi Aski, seorang ibu rumah tangga biasa dengan 2 orang anak yang tinggal di perantauan, yaitu tepatnya di Bekasi. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Hai teman-teman, pada kesempatan video kali ini aku mau ngajak teman-teman buat belanja sayur. Nih di pagi ini aku alhamdulillah masih disempetin untuk belanja sayur. Dan ini di keesokan harinya ya teman-teman, tepatnya ini jam 2 siang aku lagi nganterin si AA itu berobat ya teman-teman, karena ternyata bentol-bentol yang ada di badannya si AA itu ternyata itu cacar ya teman-teman. Awalnya aku kira itu hanya gatalan biasa ya, ternyata pas dilihat-lihat lagi kok ini tuh berair ya bentolannya. Jadi ya udah langsung periksa aja, karena ini tuh pertama kalinya anak aku tuh cacar ya teman-teman. Jadi aku masih belum paham ya teman-teman. Jadi langsung aja untuk memastikannya aku bawa si AA ini ke klinik. Ayo teman-teman, kalian lagi ngapain nih pas lagi nonton video aku? Temenin aku masak singkong goreng ya teman-teman. Pada kesempatan video kali ini aku mau sharing-sharing tentang bersiap saat hutang banyak dan trik melunasi hutang. Teman-teman pernah dengar gak sih, salah satu penyebab terbesar perceraian itu yaitu faktor ekonomi ya teman-teman. Gak bisa dipungkiri ya teman-teman, ekonomi itu banyak menjadi penyebab perceraian di Indonesia, bahkan penyebab kedua terbesar ya teman-teman. Nah itulah kenapa kita itu harus berusaha untuk bisa memperbaiki perekonomian khususnya dalam rumah tangga ya teman-teman. Nah dalam rumah tangga itu ekonomi itu tidak bisa dikesampingkan ya teman-teman, tidak bisa dikesepelekan ya teman-teman. Apalagi sekarang ini dengan gempuran berbagai macam pinjol, pay letter, itu sangat memudahkan banget kita untuk berhutang ya teman-teman. Dan tanpa berpikir panjang lagi kita tuh pasti mudah banget berhutang, bahkan hanya sekedar untuk beli hal-hal yang kurang penting aja pakai pay letter ya teman-teman. Nah di sini ada beberapa tips yang aku mau bagi ke teman-teman ya saat hutang banyak. Yang pertama yaitu tenang. Pertama yang kita lakukan itu tenang dulu ya teman-teman, agar pikiran itu menjadi jernih dalam menghadapi masalah, sehingga kita itu bisa berpikir dengan jernih apa solusi yang sebaiknya kita ambil ketika kita sedang menghadapi banyak hutang ya teman-teman. Lanjut dulu ke videonya ya teman-teman. Ini bumbu buat ngerebus si singkongnya itu aku pakai kunyit, bawang putih, dan ketumbar. Juga aku pakai penyedap rasa dan juga garam. Aku tunggu airnya sampai mendidih dulu dan campurkan bumbunya ke dalam air, kemudian masukkan singkongnya ya teman-teman. Rebus singkong sampai empuk. Lanjut ke trik kedua saat hutang banyak, yaitu buat budgeting, agar teman-teman tuh tahu berapa sih minus pengeluaran kita itu setiap bulannya. Kemudian agar kita tuh tahu
di mana letak lorong borosnya kita itu ya teman-teman. Dan juga untuk agar kita tahu kesalahan di mana yang kita itu dalam mengatur uang ya teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu bidik pengeluaran non inti. Contohnya dalam dunia pakaian ada beberapa pengeluaran non inti yang sebenarnya itu bisa kita minimalisir pengeluarannya ya teman-teman. Seperti contohnya pada pakaian yang kita cuci ya teman-teman. Biasanya kan kalau kita mencuci baju itu di situ kita pakai deterjen, kemudian setelah selesai dicuci pakai deterjen, kemudian kita pakai pengharum, pelembut pakaian. Setelah itu kita pakai, setelah disetrika biasanya kan kita semprotin parfum juga. Ya, sebaiknya kita harus hapuskan salah satu dari mata rantai ini ya teman-teman. Kita bisa gunakan hanya deterjen yang satu aja ya teman-teman, yang di dalamnya itu sebenarnya sudah ada pewangi, pelembut, dan juga untuk membersihkan juga ya teman-teman. Jadi kita hanya cukup menggunakan satu saja, yaitu deterjennya saja. Lanjut ke videonya ya teman-teman. Ini tuh es batu aku gunakan supaya si singkongnya itu lebih merekah ya teman-teman. Setelah tadi singkongnya tuh aku rasa udah matang dan empuk, aku langsung celupin ke si es batunya itu dan aku diamkan dulu biar singkongnya itu lebih merekah ya teman-teman. Dan ini lanjut aku sambil nunggu si singkongnya merekah, aku panasin minyaknya ya teman-teman. Ini aku bikin hanya untuk porsi sarapan ya teman-teman. Teman-teman ada yang sama enggak hari ini sarapannya singkong goreng? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Ada yang sama enggak sih cara bikin singkong gorengnya? Direndam dulu pakai air dingin atau enggak ya teman-teman? Biar kita sharing-sharing. Lanjut lagi ke pembahasan kita ya teman-teman. Kemudian trik yang berikutnya yaitu yang keempat, mulai bidik hutang-hutang yang ringan sehingga lama-lama hutang akan berfokus pada satu wadah ya teman-teman. Kemudian untuk tips yang terakhir yaitu teman-teman bisa mencari pekerjaan tambahan atau membuka pintu pendapatan lain ya teman-teman. Kita bisa mencari pendapatan lain tuh dari apa aja ya teman-teman. Misalkan Pak suami itu bisa dengan ngojek sepulang kerja, atau kita sebagai ibu rumah tangga bisa dengan berjualan online atau menjadi Shopee afiliator ya teman-teman. Ya begitu aja ya teman-teman, tips bersiap saat hutang banyak dan trik saat melunasi hutang banyak ya teman-teman dari aku. Semoga teman-teman tuh bisa memahami dari apa yang aku sampaikan tadi ya teman-teman, dan video ini tuh semoga bermanfaat buat aku pribadi sebagai pengingat diri aku supaya aku tuh tidak mudah dalam mengambil hutang ya teman-teman, dan bisa menyelamatkan keluarga aku tuh dari hutang ya teman-teman. Karena dalam rumah tangga kalau banyak hutang itu nggak sehat sebenarnya ya teman-teman, keuangannya nggak sehat ya teman-teman. Aku mau terima kasih dulu nih buat teman-teman yang udah selalu nonton video aku. Semoga kebaikan kalian tuh dibalas dengan Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi, amin. Dan buat teman-teman yang baru nemu channel aku, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum.